Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Ikhwani fiddin, asadakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kegiatan yang rutin kita laksanakan, yaitu kajian Kamis malam Jumat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita diberikan oleh Allah, diizinkan untuk bisa hadir. Karena ini adalah bagian dari amal-amal kita, di mana usia kita mungkin sudah tidak muda lagi. Umur kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Maka kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa memperbanyak amal, untuk senantiasa memperbaiki amal. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Sehingga materi hari ini adalah materi yang berkaitan dengan motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adani la'u'idannahu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku faqad adzantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang dengannya. Jadi hadis tentang motivasi kita di dalam ibadah, bersungguh-sungguh untuk beramal. Tetapi dibuka dengan satu kalimat yang mungkin seakan-akan tidak sambung, tidak sambung. Karena di dalam kalimat pertama ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memusuhi waliku, man adani waliyan adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Jadi ini kita berbicara tentang
wali, ya. Jadi di dalam hadis ini tentu kita harus memahami siapa wali itu. Sehingga ketika orang itu memusuhi wali Allah, Allah langsung yang mengumumkan perang terhadap orang itu. Ya. Kepada siapa saja yang memusuhi wali Allah, Allah sendiri yang langsung mengumumkan perang kepada mereka. Sehingga hati-hati kita dengan wali Allah. Hati-hati kita, ya. Jangan sampai kita ini memperlakukan seseorang itu dengan ya ketidaktahuan kita, maka kita remehkan, kita hina-hina, kita caci maki. Ya. Kita tidak tahu, barangkali dia adalah seorang wali. Ketika dia adalah wali Allah dan kita remehkan, kita hinakan, kita caci maki dia, Allah yang langsung mengumumkan perang terhadap orang yang memusuhi walinya. Maka kita tidak tahu bagaimana Allah memperlakukan orang yang memusuhi wali Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukannya, menghinakannya di hadapan orang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan musuh-musuh wali Allah ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita mengetahui ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersikap tegas terhadap siapa saja yang memusuhi wali Allah. Karena sangat mulia wali Allah dan sangat diutamakan. Maka di sini Rasulullah melanjutkan ya, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alaihi. Ya. Oleh Rasulullah adalah tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Jadi di antara wali Allah sifatnya adalah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, yaitu dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari amalan yang aku wajibkan. Jadi wali itu diantaranya adalah mereka betul-betul mengamalkan, melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang dicintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Ya. Sehingga Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dan tidak hanya yang wajib saja, tetapi yang juga disunnahkan ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah mengatakan kepadanya, ketika aku sudah mencintainya, maka aku menyertai pendengarannya. Jadi ini kalau kita berbicara tentang ilmu tasawuf, maka ada ya tingkatan ya, ma'rifah ya, kemudian ada torekot ya, ma'rifat, dan tingkatan yang paling tinggi apa? Ada wihdatul wujud ya, ada menyatunya seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin itu ada salah satu pemahaman yang seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara berdasarkan hadis ini, adalah seseorang yang memang betul-betul sudah dicintai oleh Allah karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antaranya adalah melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu. Kemudian shaum Ramadan, kemudian zakat dan haji. Begitu juga hari ini adalah saatnya kita membuktikan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Anak ini adalah sesuatu yang dicintai oleh orang, oleh manusia. Bagaimana bisa seorang nabi beliau mengorbankan anaknya, akan tetapi beliau diberi wahyu, ya, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diberikan pendidikan, diberikan tarbiyah oleh Allah agar orang tua itu menyiapkan anaknya, menyiapkan putranya. Ketika dia siap untuk menjalankan perintah Allah, maka tidak ada lagi sesuatu yang memberatkan dirinya. Sehingga ketika Nabi Ismail diberitahu oleh ayahnya Nabi Ibrahim untuk menyembelih dirinya, apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini kalau pemuda sekarang mungkin jarang kita temukan, atau belum ada, belum kita temukan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, wahai anakku, ya, aku diperintahkan oleh Allah, inni adbahuka fandur madza tara. Diajak, ya, diskusi, piye le? Iki bapak oleh instruksi, oleh perintah, nyembelih sampean, piye le? Piye le pendapatmu le? Ya. Kalau anak sekarang mungkin dia akan memiliki respon yang sangat luar biasa. Bukan respon positif, tapi apa? Sampean waras apa? Ya. Karena logikanya seperti itu. Tidak mungkin, ya, seorang ayah menyembelih putranya sendiri. Tapi tujuan Nabi Ibrahim adalah mempersembahkan yang terbaik, yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Nabi Ibrahim ini sudah menyiapkan putranya sebaik mungkin, pendidikan yang terbaik, sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail, seorang, ya, remaja, ya, bukan, ya, masih kecil, ya, remaja, ya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pak, sampean gak usah sedih, Pak. Kerjakanlah, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Bapak akan menemukan diri saya ketika Bapak lakukan itu. Fa insyaallah. Nah, ini jawaban seorang pemuda, seorang remaja yang disiapkan untuk dikorbankan demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuatu yang dicintai. Ini berat kalau kita tidak memiliki persiapan. Ya. Nah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sejauh mana? Kita mengorbankan diri kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan nyawa kita. Nah, sekarang ini saatnya kita mengorbankan, ya, mungkin sebagian dari harta. Ya, nggak tahu di sini sudah dapat berapa ekor sapi, ya, mudah-mudahan banyak. Ya. Panitia sudah dapat berapa, Pak? Baru satu. Baru satu, alhamdulillah, baru satu. Ya. Saatnya kita hari ini melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, bukan anak kita, bukan putra kita. Tapi kalau kita tidak cinta kepada Allah, tidak akan bisa kita lakukan itu.
Abot Pak 3,5 juta Pak. Utangnya tasik kata. Ya. Masih dipikir-pikir lagi. Kenapa berat untuk mengorbankan sesuatu, ya, demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Karena kecintaannya ini apa? Masih kurang. Kecintaannya itu masih lemah. Sehingga di dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah disebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum kahubbillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengambil andad. Yang mengambil apa? Tandingan selain Allah. Dia mencintai selain Allah, mencintai makhluk, mencintai sesuatu, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mencintainya kahubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah. Jadi disamakan, Pak. Ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 24 itu disebutkan 8 yang dicintai oleh manusia. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, ya, wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ya. Jadi ada sekitar 8 yang dicintai oleh manusia itu, ya. Yang jelas adalah anak, istri, keluarga, ya. Kemudian perdagangan, tempat tinggal, ya. Ini adalah sesuatu yang dicintai. Dan ada orang-orang itu yang mencintai sesuatu, mencintai, ya, manusia, mencintai makhluk kahubbillah, sebagaimana dia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih tinggi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada selainnya. Jadi ini karakter orang yang beriman itu, dia lebih tinggi cintanya kepada Allah. Sehingga ketika orang itu memiliki kecintaan yang tinggi kepada Allah, posisinya di dalam hadis ini dia adalah wali, di mana Allah Subhanahu wa taala menyertai pendengarannya, ya. Menyertai pendengarannya, wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, menyertai penglihatannya, wa yadahul lati yabtishu biha. Dan ketika dia, ya, beraktivitas, semuanya disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita mencintai Allah, ya, harus introspeksi sejauh mana cinta kita kepada Allah. Apakah sanggup seperti Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya, yang mengorbankan putranya untuk disembelih, ya, atau hanya sekedar mengeluarkan hartanya? Berapa harga patungan sapi berapa, Pak? 3 jutaan, ya, lebih murah, 3 juta. Ya, lebih murah di Blitar, ya. Lalu untuk apa? Membuktikan cinta kita kepada Allah. Ya. Hanya 3 juta. Wah, itu aku nek korban nang Al-Muhajir lu doyo kok pembagiannya nah. Lah wong sudah diberikan kepada Allah kok mikir, ya? Jangan dipikir. Apapun yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di dalam hadis ini disebutkan wa in sa'alani a'taituhu. Orang tersebut kalau dia mencintai Allah, apa yang diminta akan diberikan. Kalau dia minta kepadaku, akan aku berikan kepadanya. Masalahnya Bapak Ibu, rino wengi, hari-hari ini kita minta kepada Allah kok belum dikabulkan. Masalahnya ada di mana? Kita introspeksi, ya. Jalu omah, yo sepirang tahun sing ngontrak.
njaluk bojo, yo gak teko-teko jodone. Ya. Nyuwun sepeda motore ora teko-teko. Ya. Nyuwun napa malih? Ya. Semua diminta, tapi nggak datang-datang dalam hidupnya. Ada apa dalam hidupnya? Kenapa Allah tidak memberi? Duh Gusti, salah kula nopo ya. Kembali kepada kita ya. Kalau kita ingin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Lah kita ini taklim saja yang jaraknya dekat, tidak seperti para ulama dulu dari Irak ke Madinah, dari Irak ke Mekah, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun. Lah kita ini cuma berapa jam, itu masih berat kok. Ya. Untuk thalabul ilmi, ya. Ya kalau kita thalabul ilmi itu ya jangan lihat siapa yang ngisi. Kalau yang ngisi Pak Kamal terus nggak datang, dia nggak dapat pahala. Kalau yang datang Ustadz besar terus datang, ya pahalanya sia-sia. Kenapa? Karena thalabul ilminya itu bukan karena Allah, karena Ustadz. Kita mencari pahala karena thalabul ilmi itu adalah satu perintah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman, ya. Yaitu apa? Utul ilma, orang yang berilmu. Nah, ini salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah, berkorban. Melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, ini membutuhkan pengorbanan. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, maka pengorbanan kita ini berat. Nah disinilah maka Allah mengatakan di dalam kalimat yang pertama, barang siapa yang memusuhi waliku fa'adzantuhu bil harb, maka aku sendiri yang mengumumkan perang kepadanya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar apa? Khalilullah. Ma makna Khalilullah? Kekasih Allah. Masya Allah Pak. Namanya kekasih itu ya orang yang betul-betul disayangi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, ya, ketika dihukum ya oleh raja, oleh para penguasa pada saat itu, dengan mengucapkan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tidak terbakar oleh api. Coba panjenengan nek diobong kira-kira maca zikir ngoten niku kobong napa mboten? Kemelocot. Nggih dicoba. Kalau jenengan itu betul-betul memiliki kecintaan yang tinggi terhadap Allah, Allah yang akan melindungi panjenengan. Ya. Tapi ya nek gak ono masalah terus diobong dhewe ngono iku ya masalah ya, melocot tenan ya. Ya. Ini kan dibakar ya, disiksa oleh penguasa zalim. Inilah salah satu hikmah ya, di mana wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang mengerjakan amalan-amalan wajib dan menekuni amalan-amalan sunnah, dan mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, ini wali, Pak. Ya, jadi yang betul-betul istiqomah di dalam mengerjakan amalan-amalan wajib, istiqomah. Kemudian istiqomah di dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah, dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enteng napa abot Pak niki, Pak? Enteng napa abot niki? Dados wali niku enteng napa abot? Enteng ya. Enteng Pak ya.
Abot soalnya durung dicoba. Nah, abot karena apa? Berat karena di dalam hati kita ini masih mencintai selain Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Masalahnya adalah kita masih mencintai andad, tandingan-tandingan selain Allah. Kita masih hubbud dunia, mencintai dunia ini, ya. Kita masih mencintai, ya, harta, tahta, wanita, nota, kuota, ya. Kecintaan-kecintaan kita ini kepada dunia yang menyebabkan kita tidak bisa mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan wajib harus didahulukan daripada amalan sunnah. Nah, ini jangan terbalik, ya. Ada orang yang mengutamakan amalan-amalan sunnah daripada amalan-amalan wajib. Maka di dalam hadis ini juga disebutkan bahwa jika seorang, ya, hamba itu benar-benar mencintai Allah dengan mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencintainya dan mengabulkan doanya. Semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka hari ini kita mengevaluasi diri kita, introspeksi. Apakah selama ini, ya, penyebab tidak terkabulkannya doa-doa itu adalah karena memang ada kecintaan kita kepada selain Allah yang lebih tinggi, yang lebih utama. Ya, mencintai, ya, mungkin istri kita samakan, kita sejajarkan dengan kecintaan kita dengan Allah. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalau kita mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai anak, maka kita harus menurut perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maka Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, adibu auladakum wa azwajukum. Didiklah mereka, anak kalian, istri kalian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Didiklah mereka agar selamat dari siksa api neraka. Maka kalau ingin selamat dari siksa api neraka, ya kita kembalikan bahwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan selamat. Dengan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, ittaqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku shibran, shibran itu sejengkal begini, ya. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa, ya. Nah. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku itu mendatangiku dengan yamshi, dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan harwalatan, yaitu jalan cepat. Nah, maka di sini maknanya adalah Allah sangat pemurah. Allah maha memberi, ya. Allah adalah zat yang, ya, segala-galanya kepada hambanya. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan cepat memberikan sesuatu kepada kita. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pada hari-hari ini, ya, adalah ujian keimanan
bagaimana kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu Nabi Ibrahim rela mengorbankan putranya untuk disembelih, ya. Apakah hari ini kita juga sudah siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka bagaimana kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tentang masalah kurban ini? Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan generasi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan Nabi Ismail itu siap ketika melaksanakan perintah Allah. Padahal Nabi Ismail itu di usia remaja. Ya. Beranjak ya, usianya itu pada usia menjadi seorang pemuda. Tetapi oleh Nabi Ibrahim sudah dididik siap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na dalam keadaan apapun. Nah ini. Hari ini kita harus melatih diri kita. Apapun ya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, aktivitas apapun hari ini harus berada pada apa? Bersama Allah Subhanahu wa taala. Harus bersama Allah Subhanahu wa taala atas dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kajian yang mungkin berapa bulan yang lalu ya, karena sebulan sekali, itu kita mengkaji tentang bab ikhlas. Ya. Bab ikhlas ini ya, sangat mempengaruhi keadaan kita. Kita dilihat orang, tidak dilihat orang, dicela orang, dicaci maki orang, ya, dihina orang, dipuji oleh orang, kita tetap beramal. Ini. Maka ini yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita bisa istiqomah untuk tetap beramal adalah keikhlasan. Oleh karena itu kita terus mengevaluasi, ya. Oleh karena itu di dalam surat Al-Hasan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wal tanzur. Dan kalian harus melihat, mengevaluasi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita siapkan untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, mengevaluasi ini penting, ya. Ya. Jadi di perusahaan ya, di lembaga-lembaga mesti ada ya tim audit, ya, ada evaluasi, ya. Begitu juga amal kita, perlu kita evaluasi. Apa yang kita lakukan selama ini apakah sudah benar menurut Allah? Ataukah jangan-jangan benar menurut kita tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi pentingnya mengevaluasi amal kita, ya. Sehingga kita ini tidak merasa benar. Kalau sudah merasa benar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita menganggap orang lain itu keliru. Nah, itulah sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sehingga kalau kita merasa paling benar, orang lain salah, ya kita tidak akan menerima. Misalnya diingatkan, kita tidak akan menerima. Ya, sampean itu siapa? Apalagi kalau sudah mindsetnya orang itu melihat kita salah. Wis pokoknya sampean salah. Meskipun kita itu diingatkan oleh saudara kita, oleh siapapun, sesuatu yang benar. Tapi karena mindsetnya orang itu sudah melihat salah, maka tetap salah. Ya apa sampean salah. Masih sampean benar, sampean tetap salah. Karena merasa benar, Pak. Dan melihat orang lain itu salah. Kalau diislah ya enggak mau. Wong salah kok. Ngapain saya diislah dengan orang yang keliru? Ya. Hari ini banyak ya, saudara-saudara kita kaum muslimin yang menstigma negatif terhadap saudaranya sendiri. Sesama muslim, ya, ini pun mengalami konflik. Ya karena apa? Karena penyakit sombong tadi, merasa paling benar. Ya. Sehingga di mana saja ketika berhadapan dengan siapapun, kalau karakter itu
Ya, sifat sombong itu tidak hilang pada dirinya. Meskipun dia itu bawahan, meskipun dia itu menjadi atasan, tetap sifat-sifat seperti itu tidak bisa hilang. Oleh karena itu, ya kita introspeksi. Karena pengaruh keikhlasan diri kita inilah yang menghilangkan sifat-sifat sombong, sifat-sifat iri, sifat-sifat dengki. Ya. Jadi penilaian-penilaian manusia itu, ya, yang ada pada diri kita, itu tergantung dari apa yang kita kerjakan. Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadikan kita kuat. Ya sudah, siapa saja boleh menilai saya, tapi yang jelas saya beramal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap nopo mboten ketemu. Jadi kan kita cinta itu akan meningkat kepada rindu. Ya, nek wis seneng itu pasti kangen, Pak. Ya, kangen. Nek sampean gak kangen berarti sampean gak seneng. Ya. Wah, ini ya, saya sama istri itu sudah gak kangen nih Ustaz. Tapi seneng. Tapi kangen, gak kangen. Nah, berarti gak seneng sampean. Ya, kepengin golek mana ya? Kalau seneng itu pasti kangen. Kalau rindu, kalau kangen itu pasti ingin bertemu. Nah, kita ini belum siap ketemu dengan Allah. Maka seberapa rindu kita kepada Allah? Nah, ini kembali kepada hati, ya. Kalau hatinya orang beriman, cintanya kepada Allah paling tinggi. Kalau tidak, maka dia akan memiliki qalbun sakim, hati yang sakit. Hati yang sakit ini, ya, hati yang dikategorikan menjadi, bisa jadi masuk ke dalam hatinya orang-orang munafik, ya. Karena apa? Karena ada orang-orang, ada manusia itu mereka yang mencintai Allah, tetapi hanya berpura-pura, ya. Jadi ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tapi dia bukan tujuannya untuk berjihad, ingin disebut sebagai pahlawan. Orang yang bermajelis ilmu, tolabul ilmi, tapi ingin disebut sebagai seorang alim. Orang yang dermawan, ya, tapi tidak ingin disebut sebagai orang, ya, dermawan. Orang yang, ya, berbagi, mudah berbagi dan sebagainya, ingin disebut-sebut oleh orang. Nah, ini namanya hati yang sakit. Maka kalau hati ini sakit, ini akan rawan, ya. Kita males ibadah, ya. Kemudian mudah hasad, iri dan dengki terhadap orang, ya. Kemudian mudah sakit hati, ya, ini ya, mudah sakit hati, mudah tersinggungan, ya. Kalau mau melakukan amal, dia harus dilihat oleh orang. Nah, ini bisa jadi hati kita sakit. Kalau tidak begitu, maka hati yang paling parah yaitu qalbun mayyit, hati yang sudah mati, tidak mau sama sekali berada pada kebaikan. Jadi sudah memisahkan diri dengan komunitas-komunitas orang-orang baik. Dia sudah memisahkan diri dari orang-orang soleh, memisahkan diri, tidak mau beraktivitas dengan orang-orang soleh, ya. Kayak opo konco ustad nek loro ati terus, mending koncoan kalau maling, ustad dipadakno maling, karena hatinya sudah mati, ya. Jadi mending dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Cina, dengan orang-orang Syiah, dengan orang-orang kafir itu. Mereka baik, mereka tidak menyakiti hati orang, mereka lebih manusiawi daripada dengan orang-orang Islam yang teroris, radikal, fundamentalis. Setiap hari menyakitkan, mencela orang lain, ya. Sesama muslim terjadi banyak perdebatan, ada kadrun, ada kadal, ada, ya, macam-macam. Nah, ini adalah satu fenomena, sehingga kita kembali kepada hati kita.
Hati kita termasuk hati yang mana? Hati yang salim, hati yang sehat, atau hati yang sakim tadi, hati yang sakit, atau hati yang mati? Ini kita harus introspeksi. Oleh karena itu, ya, terakhir hadis yang kita kaji, ya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farah. Hadis sebagai hadis penutup bahwa dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu adalah yaitu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dua nikmat ini yaitu as-sihah wal farah. Nikmat sehat dan nikmat, ya, farah ini apa? Kita punya waktu luang. Jadi nikmat sehat ini hari ini harus betul-betul bisa kita gunakan sebaik-baiknya agar terus memotivasi diri kita, memotivasi, ya, diri ini untuk senantiasa mencintai Allah, untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah. Kalau hambaku dekat denganku, maka aku akan lebih dekat dengannya. Artinya apa? Ketika kita melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, Allah akan memberikan segala apa yang kita inginkan. Hati kita sehat, bahagia, dan badan kita ini tidak pegel-pegel, ya. Kenapa badan-badan kita ini lesu, letih, lesu, ya? Kenapa? Karena kita ini hati ini nggak sehat, ya. Sedikit-sedikit kram, sedikit-sedikit encok, ya. Bisa-bisa stroke, darah tinggi. Kenapa? Itu berpengaruh dari hati. Hati yang hasad, iri, dengki, mindsetnya itu pokoknya jelek terus, ya, naik, Pak, darah tinggi, pembuluh darah pecah, ya, stroke. Maka tidak lama, Pak, ya. Ini mempengaruhi betul. Makanya Rasulullah dan para sahabat itu sehat selalu karena hatinya selamat. Selamat dari dunia, selamat dari iri dengki. Bahkan ada seorang sahabat bernama Abu Dujana itu, beliau sangat menjaga hati sehingga apa? Terkenal meninggalnya dalam keadaan wajahnya bersinar dan tersenyum. Apa sebabnya? Karena dalam hidupnya tidak pernah iri dan dengki terhadap manusia. Menjaga dari hal yang haram. Nah, inilah sehingga dalam kehidupan ini, ya, nikmat, ya, sehat ini kita betul-betul gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, memperbaiki kualitas amal kita, ya. Kenapa? Yang paling baik adalah ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Disinilah kita punya kesempatan, ya, nikmat-nikmat sehat, ya, mumpung masih muda, masih sehat, belum boyoknya belum sakit-sakitan, ya. Kemudian tangannya masih bisa bergerak, ya, ini, ya. Jangan tangannya bergerak ini digunakan untuk, ya, perbuatan-perbuatan jahat, ya. Meskipun hanya inilah, Pak, ya. Sekarang ini satu jari ini bisa juga berbuat jahat, berbuat maksiat itu, ya. Tergantung hatinya, Pak, ya. Nah, oleh karena itu sihah ini kita gunakan betul, terutama untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang paling banyak dilupakan oleh manusia itu ketika waktu senggang. Waktu faragh, waktu senggang ini, ya, kita gunakan untuk apa, ya. Nah, sehingga di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub, yaitu mengingat Allah, beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau waktu senggang itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memikirkan hal-hal yang, ya, hal-hal yang mendatangkan keburukan dalam hidup kita, ya. Ya apa carane oleh duit saem dalam satu hari, misalnya saem satu hari, ya. Sekarang kan marak begitu. Mereka lebih senang mendatangi motivasi-motivator begitu daripada apa? Ngaji, ya. Ini dulu zaman, ya, salafus saleh, motivator-motivator yang harganya
satu kali pertemuan 500.000, ada yang 6 juta, ada yang 25 juta ya. Saya kaget. Wah, ini saya ikut kegiatan Ustaz. Oh, di mana? Di Jakarta. Ya. Bayar berapa? 25 juta. Untuk apa itu? Ya, ikut motivasi saja. 20 juta ya. Dan di situ juga agenda pertemuan-pertemuannya ya memotivasi. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu faragh ya, yang punya uang, yang punya kesempatan ya, alangkah indahnya kalau kita punya harta, kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita punya waktu, kita gunakan waktu kita untuk terus thalabul ilmi, untuk dakwah dan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Maka kita hindarkan diri kita dari berbagai macam ya, berbagai macam hal-hal yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan dari beberapa hadis-hadis yang kita kaji ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi diri kita, selalu memberikan motivasi bagi kita untuk terus beramal, beribadah, memperbanyak aktivitas amal dan ibadah kita. Jangan sampai dengan kondisi hari ini yang memang banyak ya penyebab lemahnya iman, banyak penyebab orang itu malas beramal, malas beribadah, kita juga semakin hari semakin lemah. Tapi justru dengan kondisi-kondisi seperti ini kita kencangkan ya, kita perbaiki hati kita perbaiki ya semua amal-amal ibadah kita, sehingga mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan dan kami kembalikan kepada Raisul Majlis. Dari saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.